surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 102 menyebut tentang negeri Babil yang ditafsirkan dengan negeri Babilonia yang berada di Mesopotamia, kini berada di negeri Irak. Padahal negeri Babil itu adalah negeri Bab atau pintu, atau negeri Gapura, atau negeri pintu langit, yaitu negeri yang memiliki pintu istimewa menuju langit, yaitu Jawa. Jadi tidak ada tempat di seluruh bumi yang memungkinkan kita untuk mampu menembus langit kecuali dari tanah Jawa yang secara simbolik dikuasai oleh seorang sultan atau raja. Quran Surat Ar-Rahman nomor 55 ayat 33 menunjukkan kabar ini dengan bahasa sandi, yaitu, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan sultan." Dengan pesawat luar angkasa yang canggih sekalipun untuk menembus aktor langit, maka mereka hanya akan berputar-putar pada angkasa bumi semata. Mengapa demikian? Karena bumi hanya punya satu jalur khusus untuk keluar dan masuk menuju aktor langit dan tidak ada pintu lainnya. Itulah mengapa Nusantara ini istimewa, khususnya Pulau Jawa. Satu pintu atau bab dengan jalur khusus inilah yang selalu dikisahkan berulang-ulang di semua kitab suci. Seperti Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Mi'raj ke langit 7 melalui pintu istimewa ini. Nabi Idris diangkat ke langit juga melalui pintu istimewa ini. Para malaikat turun dari langit menemui Nabi Ibrahim untuk menghukum kaum Nabi Lut juga melalui pintu istimewa ini. Manna dan salwa diturunkan dari langit di era Nabi Musa juga melalui pintu istimewa ini. Hidangan yang turun dari langit di era Nabi Isa juga melalui pintu istimewa ini. Nabi Isa diangkat ke langit juga melalui pintu istimewa ini. Pertanyaannya, dari kapan pintu istimewa ini ada di bumi? Ya, sejak Adam dan Zaujaka atau pasangannya diturunkan ke bumi. Literasi Jawa menyebutkan sepasang manusia berlawanan jenis tersebut diberi nama sandi Rama dan Sinta. Rama adalah Romo, Bapak Langit atau Bopo Langit. Sinta adalah seorang wanita yang memiliki cinta atau hati dengan lambang gaun atau hati. Dahulu kala saat mereka masih di Swarga Loka atau surga atau kahyangan, mereka terwujud untuk mendekati pohon kuldi dan memakan buahnya, yang menyebabkan pakaian atau hijab keduanya hilang, sehingga mereka dimabuk cinta. Inilah sebenarnya makna dari cerita Apik Rama dan Sinta. Sehingga Adam dan Zaujaka diturunkan ke bumi. Quran Surat Al-Baqarah nomor 2 ayat 36. Turunnya Adam dan Zaujaka atau Rama dan Sinta ini terjadi pada bulan Ramadan. Dan pada bulan ini pintu langit terbuka sangat lebar. Karena selain turunnya mereka berdua, sebagian kecil tanah sidrah dan air surga juga harus ikut turun bersama mereka untuk memberikan ekosistem yang sesuai dengan mereka. Peristiwa tersebut hingga akhir zaman diabadikan dengan nama bulan Ramadan, yaitu turunnya Rama dan Sinta ke bumi dan terbuka lebarnya pintu langit di atas tanah Jawa. Jika bab atau pintu langit itu terbuka lebar, maka akan turun keberkahan. Itulah sebabnya diturunkan manna dan salwa di bulan Ramadan. Hidangan langit juga turun di bulan Ramadan. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, nuzulul Quran, diangkatnya Nabi Idris dan Nabi Isa ke langit, dan peristiwa spektakuler yang lain sebenarnya terjadi di bulan Ramadan. Itulah sebabnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 juga berada pada bulan Ramadan yang jatuh pada hari Jumat Legi tanggal 8 tahun 1364 Hijriah. Karena pada hari itu para malaikat langit turun untuk membantu memerdekakan bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi Ramadan itu adalah bulan pintu rahmat dan barakah langit.
Maka yang tahu pintu itu terbuka lebar adalah Sultan sebagai penjaga pintu langit di bumi. Karena pintu langit terbuka dengan membawa berita langit yang tentunya telah diketahui oleh Sultan. Ya, karena kaum Jawa sudah sejak dari dulu kala sudah faham bahwa Ramadan itu terkait dengan pintu langit. Itu sebab ada istilah Gebyok, yaitu pintu gapura Rama dan Sinta, yang masih diabadikan oleh kaum Jawa dan Bali. Dan sang penjaga satu-satunya pintu langit di bumi adalah Sultan. Makanya Jogja memang harus istimewa, karena memang sudah dari sononya. Itu sebab diberi nama Jogja, tempat dicurahkannya atau dijoki rahmat dan berkah dari langit ke seluruh bumi. Dan di Jogja lahirlah Muhammadiyah, yang menjelaskan awal puasa Ramadan untuk kaum Nabi Muhammad SAW. Jika kita memahami ini, maka insya Allah tidak akan ada kehebohan penentuan hilal awal Ramadan lagi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Wahai seluruh umat manusia di bumi, saksikanlah Yogyakarta sebagai titik pusat bumi mengumumkan bahwa puasa Ramadan 1443 Hijriah dimulai pada tanggal 2 April 2022. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga pintu istimewa mencurahkan rahmat dan berkah istimewa bagi kita semua. Nunggang rasa ngener ing panggayo longing kadung mrambat krambil gading kekondewi teng rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes mili banyu saking langit tibeng kedung lumembah ing panggon hanut nyemplung lelakon ngere cumemplong rasa hatiku candane wong nang
panelian kekondelan tarlen mung wit krambil